perencanaan kampanye PR, karena ini merupakan salah satu tugas teman-teman nanti ketika UAS. Jadi harapannya ketika teman-teman mengikuti mata kuliah ini tidak hanya berhenti tahu tentang literasi media itu apa, tetapi juga teman-teman bisa membagikan pengetahuan teman-teman itu melalui kampanye literasi media. Nah, hari ini kita akan diskusi banyak tentang bagaimana perencanaan literasi media ini bersama Bu Ita Musfirawati Handika MIKOM. Beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Pertamina dan sudah punya banyak sekali pengalaman terkait literasi media. Jadi sudah berhasil membimbing mahasiswa-mahasiswanya ini untuk membuat kampanye literasi media. Beliau juga founder dari Bisa Basa Basi. Teman-teman nanti follow ya. Itu. Sebelum kita mulai, saya coba ini ya, saya bacakan dulu CV-nya beliau, karena ini luar biasa sekali, Bu Ita ini banyak sekali pengalamannya. Bu Ita Musfirawati Handika, beliau sekarang menjadi dosen di Universitas Pertamina, sekaligus Humas juga ya. Mungkin teman-teman pernah ketemu sebelumnya di mata kuliah Public Relation. Kemudian mata kuliah yang diampu literasi media dan digital, PR, komunikasi pemasaran, dan bisnis berbasis digital. Riwayat pendidikan, beliau ini teman saya yang luar biasa yang sudah berkarir terlebih dahulu, sudah menjadi seorang akademisi terlebih dahulu. Beliau sudah menjadi dosen di Universitas Pertamina. Itu. Kemudian Bu Ita ini juga produktif sekali teman-teman. Ada beberapa pengabdiannya ya, pengabdian dan penelitian. Ada pengabdian di tahun 2021 tentang Healing Up, aplikasi play terapi untuk mengurangi trauma perundungan pada anak. Kemudian Spinter Play terapi, pengenalan prototipe aplikasi perundungan pada anak. Strategi penyelesaian persoalan Gen Z. Di tahun 2019 edukasi literasi media digital, dan di tahun 2018 itu edukasi literasi media digital. Jadi pengalaman beliau di literasi media ini sudah banyak sekali. Ada beberapa publikasi artikel ilmiahnya juga. Ada fenomena cyberbullying di kalangan remaja yang terbit di Jurnal Impresi, ada perencanaan dan aktivitas media relation, fungsi komunikasi dan CSR Pertamina Mor 6 di Jurnal Foxpub UPN, kemudian Tourism in Digital Era di Malaysian Journal of Communication, sosialisasi literasi media digital di Jakarta, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, peluang pengintegrasian khusus literasi media sebagai muatan lokal pada kurikulum sekolah dasar di Jurnal Wacana, dan banyak sekali nih kalau kita baca satu persatu ini nanti habis waktunya karena pengalamannya luar biasa. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung belajar diskusi banyak dengan Bu Ita. Oke, silakan Bu Ita, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Alifah. Ya, ini kayaknya udah kali kedua ya kalau nggak salah atau kali ketiga saya ngisi kelas di UIN, teman-teman, seperti itu. Mungkin ada beberapa sudah bertemu dengan saya, tapi ada juga yang baru pertama kali. Salam kenal semuanya. Nama saya Ita, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bu Alifah, saya saat ini menjadi dosen di program di komunikasi dan yaitu Bisa Basa Basi. Jadi Bisa Basa Basi ini adalah sebuah platform di mana ataupun teorinya seperti itu. Jadi ada hal yang kita satu ini literasi media, banyak banget konten-konten yang terkait dengan literasi media, contoh konten kemiskinan selalu laris, kemudian cyberbullying dan seterusnya, seperti itu. Nah, ke depan mungkin nanti teman-teman bisa melakukan atau membuat platform di
media sosial seperti itu yang memang fokus membahas literasi media ataupun ilmu komunikasi, karena memang masih sangat sedikit sekali ya platform-platform edukasi yang membahas konten tertentu dan dilihat dari sudut pandang teori atau konsep tertentu seperti itu. Oke, nah saya izin untuk share screen. Kemarin diminta sama Bu Alifa untuk membuat materi, membagikan atau berdiskusi seperti itu, gimana sih caranya bikin kampanye literasi media seperti itu. Nah, di sini pastikan teman-teman juga mengikuti perkuliahan kelas literasi media seperti itu, harapannya bisa ya yang namanya meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan teman-teman, nggak dari yang namanya menggunakan media aja, termasuk media digital, tapi juga teman memiliki kemampuan untuk menganalisisnya, situasi yang ada, sampai bisa yang namanya bikin kampanye literasi media untuk lingkungan atau masyarakat seperti itu. Ironi sekali ya teman-teman, di negara kita yang namanya literasi media itu belum menjadi sesuatu yang sifatnya urgent atau yang penting. Jadi ada, saya pernah melakukan riset seperti itu dan temuan tidak mengetahui gitu bagaimana mereka harus memulainya. Jadi menanyakan ke sekolah-sekolah seperti itu, kemudian saya tanya gitu, ada nggak ada pelajaran literasi media? Nggak ada, tahu media itu apa. Ya sebatas gurunya ini hanya sebatas, oh gimana caranya kita bisa menggunakan media dengan baik, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu konten yang layak seperti itu. Tapi mereka nggak tahu gitu ya bahwa literasi media itu cakupan yang sangat luas dan begitu penting seperti itu. Jadi banyak yang masih nggak tahu, banyak yang masih nggak sadar seperti itu. Dan kadang-kadang nggak sedikit juga guru-guru yang kemakan hoax juga, kemakan hoax, misinformasi yang pada akhirnya jadi bumerang ya, karena kan mereka figur gitu ya, mereka sosok yang oleh atau menjadi panutan oleh siswanya. Tapi ketika gurunya tidak bisa memberikan contoh, nanti itu akan jadi rantai yang putus seperti itu. Nah, mau nggak mau, pada akhirnya literasi media ini menjadi salah satu hal yang penting yang harus bisa kita tingkatkan secara potensi baik dari sisi individu maupun kita tularkan ke orang lain. Jadi bukan hanya bahwa oh aku sudah paham literasi media bukan cuma sebatas menggunakan media aja, lebih dari itu. Kemudian aku share deh ke teman-teman kelas aku, kemudian aku bikin pengabdian masyarakat atau mau bikin edukasi di sekolah atau mau bikin edukasi ke kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak seperti itu. Jadi kita pun harus menularkannya gitu ya ke orang lain supaya orang lain itu makin sadar mengenai efek media yang ada. Karena kalau ngomongin literasi media, ini memang kaitannya dengan media yang ada seperti itu. Nah, efek media itu sebenarnya bisa macam-macam ya teman-teman. Kita bisa melihat gitu ya, bagaimana media ini terus mengalami transformasi gitu. Kalau dulu kita mengenal istilah yang namanya ada media massa, mulai dari media cetak, kemudian ada juga yang namanya media audio seperti, dan ada audio visual seperti TV, kemudian berkembang namanya ada media baru ya, media baru itu internet. Semuanya itu ternyata memiliki efek yang sangat signifikan buat perkembangan manusia. Nah, dalam hal ini misalkan contoh kayak internet itu bisa sangat mempengaruhi bagaimana kita pada akhirnya bertukar informasi, bertukar pesan, bahkan bisa dijadikan ladang untuk yang namanya melakukan jual beli KTP dan KK. Ini bahaya banget ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kok bisa ya. Jadi tahun 2021 terjadi kasus yang menggemparkan seperti itu ya, di mana
saya baca di Twitter, kebetulan saya aktif banget main Twitter. Di Twitter itu saya baca gitu kan, ada salah satu tweet ini di sebelah kanan saya. Jadi kita bisa lihat gitu ya bahwa ada grup atau ada komunitas di Facebook itu mereka melakukan jual beli nik dan kakak, dan itu datanya tuh sampai jutaan seperti itu. Mungkin kita mikir kayak bisa buat apa ya? Tahu nggak teman-teman ini buat apa? Buat pinjaman online, kemudian kebanyakan sih buat pinjol ya, kemudian buat pay later, buat traveloka yang kita bisa bayar dan sebagainya. Jadi memang benar-benar se-ekstrim itu gitu ya. Kita nggak hanya sekedar berkomunikasi atau menyampaikan pesan atau kayak saya gitu ya ngajar di kelas pakai Zoom, tapi internet itu juga punya dampak yang signifikan gitu di mana orang-orang tuh bisa yang namanya melakukan jual beli. Kok bisa sih datanya bocor? Ya bisa aja. Sekarang nggak sedikit orang-orang yang nggak aware gitu ya soal keamanan data mereka. Jadi kadang-kadang yang namanya, kan ada istilah ya teman-teman, yang namanya jejak digital itu nggak akan pernah bisa hilang. Nah, sekalinya kita mengupdate atau mengunggah sesuatu di media sosial ataupun di internet, itu besar kemungkinan yang namanya bisa dihapus. Makanya kalau mau cari nama seseorang, mau kepo ini biasanya teman-teman yang kenalan lewat sosial media atau aplikasi online seperti itu, aplikasi dating online, kita pengen tahu kan nama lengkapnya dia siapa, nomor teleponnya siapa, itu udah bisa kelihatan gitu ya. Kayak misalkan kita cari nama Devi gitu ya, atau Arif Dragnel kayak gitu, atau Samuel Christian, nanti itu muncul tuh di internet berbagai jenis informasi gitu terkait diri kita. Nah, kalau kita nggak hati-hati, ini bisa jadi yang namanya bumerang buat diri kita. Kadang-kadang ada orang yang sembarangan ngasih KTP, terus nggak sedikit juga orang yang membuka rumah mereka untuk mempersilahkan orang lain datang mencuri. Jadi sebenarnya kan ya namanya kasus jual beli KTP dan KK ini bisa jadi dua hal gitu ya. Ada faktor penyebab di mana ada kelalaian dari dengan apa yang kita miliki atau apa yang kita punya. Nah, hal inilah yang bisa mengundang orang-orang saya sama suami saya waktu itu kan mau melakukan cicilan rumah. Nah, pas pada saat kita mau rumah, kita pakai KPR kan. Terus ketika mau apply bank-bank ke sejumlah bank, banknya ini minta gitu kan, minta data yang sebegitu detailnya. Dan kita nggak ngasih by WhatsApp, tapi kita siapin satu Google Drive yang itu bisa diakses hanya untuk mereka aja. Dan itu nggak dibuka secara umum. Bukan open for public ya. Nah, itu pentingnya menjaga keamanan data. Dan lupa. Terus kan saya nggak mau gitu. Saya lagi jalan-jalan ke mall. Wah, ini gini. Terus saya bilang nggak maaf. Terus mereka nanya lagi, "Bu, punya rumah?" "Iya, saya udah punya." Saya bilang aja kayak gitu kan. Terus tetap masih maksa gitu. Terus, "Bu, sebentar aja, soalnya saya harus menjelaskan, karena kalau saya nggak jelasin nanti saya itu biasa gitu." Karena mendengarkan seperti itu, akhirnya saya luluh gitu. Saya luluh, terus saya dengerin gitu ya apa yang disampaikan oleh dia secara seksama. Terus saya disuruh minta kasih nama. Saya ngasih nama nggak salah aja ya, Ita gitu kan, Ita Hanika.
nggak pakai nomor tengah. Terus dia minta nomor telepon, ya udah saya kasih nomor ngasal. Terus selanjutnya dia minta KTP. Sesuatu yang saya sangat anti banget kalau seseorang minta KTP. Yang saya nggak tahu gitu ya peruntukan apa. Terus dia tanya, boleh minta KTP nggak, foto sama KTP. Terus saya bilang gini kan, enggak, saya nggak mau. Balik tadi minta, saya sudah bersedia, harus bisa menolak untuk mencatat nama dan nomor handphone. Tetapi Mas kan maksa, ya udah saya izinkan gitu. Tapi kok jadinya dalam tanda kutip yang ngelunjak minta KTP. Saya kasih karena itu dokumen pribadi. Nah, hasil saya tetap nggak mau kasih, saya tinggalin aja, nggak peduli deh tuh habis itu dia ngatain saya apa, karena dia kayaknya tuh marah-marah gitu. Nah, buat saya itu sesuatu hal yang penting teman-teman, karena kan kita nggak tahu ya yang namanya KTP, KK, itu kan bisa disalahgunakan dan luar biasa gitu. Misalkan kayak teman-teman memberikan KTP ke orang lain, itu tuh bisa kelihatan ya teman-teman, bisa dipakai buat pinjaman online, kemudian teman-teman punya tabungan itu bisa dikuras seperti itu. Karena bisa sampai situ kan bisa kelihatan ini orang punya rekening apa aja, kemudian nanti coba nanti teman-teman cari gitu ya di internet, ada istilahnya namanya social phishing. Jadi itu cuma bermodalkan data diri, identitas, itu bisa ngebobol rekening. Untuk ya, jadi saya sekali gitu. Kemudian dari ada periode di mana dari media itu dari Android itu bisa akhirnya ada di orang yang mau akhirnya itu dipantau aktivitas kan, kita bilang bahwa kalau kayak gitu si platform tersebut mencuri data pribadi kita. Ya enggak lah, itu kan udah ada di dalam klausul-klausul di syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi biasanya ada pernyataan-pernyataan seperti itu ya tadi, kamu bersedia untuk mendapatkan iklan dan kamu bersedia kalau aktivitas kamu kita monitoring. Nah, kita kan dengan kamu bersedia untuk terlalu sulit dipahami, mungkin motivasi kita kurang. Pada akhirnya kita ya udah accept aja. Terus disuruh masukin KTP, accept aja. Begitu juga di pinjaman online. Ketika kita mau melakukan pinjol seperti itu, udah kita accept aja. Kemudian ketika si pinjol ini minta untuk mengakses kontak, kita kasih semuanya oke, allow contacts di handphone kita. Nah, pada akhirnya kita yang minjem, orang lain yang kena getahnya ngambil gambar dan suara seperti itu karena kita ngasih izin kepada juga kakak seperti itu. Ini ternyata bukan sepenuhnya salah komunitasnya gitu, tapi bisa jadi karena kitanya yang lalai seperti itu. Kita bisa aja nggak membaca
terms and condition yang ada seperti itu. Dan itu nggak hanya terjadi di Amerika ya teman-teman, bahkan negara maju seperti Amerika juga mengalami hal serupa, di mana anak-anak muda itu tuh nggak baca terms and condition yang ada. Mereka sadar yang namanya data pribadi itu, perlindungan data pribadi itu penting. Tapi mereka itu juga punya keterbatasan dalam membaca terms and condition rendah, bisa jadi karena gimana. Nah, Indonesia lebih parah lagi ya. Indonesia karena gimana? Masyarakatnya itu nggak suka membaca, tapi paling bawel semedia sosial. Jadi paling bilang kalau udah urusan media sosialan. Ini contoh ya, kayak kasus Microsoft ngeluarin indeks kesopanan digital. Nah, pada saat itu disebutin bahwa yang namanya Microsoft itu menyebutkan bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan tingkat kesopanan, itu sering melakukan hate speech, kemudian berkomentar yang tidak baik, kemudian melakukan. Nah, karena orang Indonesia itu nggak terima, aku kolom komentar salah. Pada akhirnya kita udah melakukan doxing gitu ya, doxing atau menguprek-uprek gitu ya, istilahnya membobol identitas pribadinya si orang ini, tapi orang ini nggak salah. Itu sering terjadi seperti itu, karena lagi-lagi kita nggak mau untuk membaca. Padahal yang namanya kemampuan literasi itu tuh dimulai dari membaca, termasuk media. Jadi gimana kita mau punya kemampuan untuk menganalisis konten kalau kita nggak punya yang namanya kemauan untuk membaca secara menyeluruh konten yang ada. Jadi misalkan kayak saya nih pas nyari data kayak gini, saya nggak cuma membandingkan satu atau dua konten aja, tapi ada sejumlah konten-konten yang saya perbandingkan buat melihat benar nggak sih seperti itu fenomenanya, jangan-jangan saya yang salah. Jadi jangan-jangan saya yang mispersepsi seperti itu ya. Nah, untuk itulah yang namanya kita nih di sini sebagai agent of change atau agen perubahan seperti itu, ketika kita sudah memiliki kemampuan literasi media yang baik, harapannya adalah teman-teman bisa menjadi penggerak untuk perubahan bagi orang lain dan masyarakat di sekitar. Jadi supaya tingkat keterbacaan orang seperti itu, tingkat kemauan orang untuk membaca itu lebih tinggi lagi. Nah, ini merupakan salah satu kampanye yang pernah dirilis oleh mahasiswa saya. Jadi, mahasiswa saya ini bikin kampanye soal literasi digital, gimana caranya supaya aman di dunia digital. Jadi, dia bikin kampanye tentang perlunya untuk membaca kebijakan data, kemudian terms and condition yang ada. Jadi di sini mereka bikin campaign di media sosial seperti itu,
bikin microblogging, kemudian membagikannya ke lingkungan mereka, kemudian sosialisasi ke beberapa orang seperti itu. Jadi yang namanya bikin kampanye, teman-teman, itu kita harus tahu dulu masalahnya. Alhasil kita bisa yang namanya melakukan kampanye secara efektif. Makanya tadi saya bilang di awal, mulainya tuh dari masalah yang ada dulu soal yang namanya penjualan KTP dan KK. Seperti itu. Mungkin teman-teman kayak ini kaitannya apa sih sama perencanaan kampanye, apa sih kaitannya sama kampanye digital. Tapi saya harus ngangkat dulu gitu, ada masalah serius soal keamanan data pribadi. Alih-alih kita yang namanya nyalain pemerintah atau minta orang lain untuk melakukan sesuatu, kenapa nggak dimulai dari diri kita dulu? Karena kan kita bisa mengontrol diri kita ya. Tapi kalau kita nyuruh pemerintah untuk kamu bikin undang-undang deh, kamu giatin, kamu bikin yang namanya peraturan soal adanya literasi media di sekolah-sekolah atau di kampus. It will be a long journey. Jadi itu bakalan jadi perjalanan yang sangat-sangat panjang. Karena kan kalau bikin kebijakan itu harus diformulasikan dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan dari diri kita sadar, oh ternyata apa yang aku tulis di media itu bisa jadi bumerang buat aku. Apa yang aku bagikan di internet itu bisa sangat berbahaya buat aku dan juga sekitar. Bahkan kayak kamu suka update boarding pass seperti itu ya, kemudian update misalkan ijazah kayak seperti itu kan bisa aja gitu mengundang orang lain untuk yang namanya mengcapture ijazah kamu terus digadein. Itu banyak terjadi seperti itu. Bukan mau nakut-nakutin ya. Nah, atas dasar masalah-masalah yang ada tersebut, pada akhirnya kita sampai nih, oh ternyata ada masalah, berarti harus ada solusinya. Solusinya gimana? Bikin kampanye. Paling nggak kita bikin kampanye. Tapi sebelum bikin kampanye, harus tahu dulu nih masalahnya, dan kira-kira gimana cara kita nanti mendeliver kampanye tersebut. Nah, pengertian dari literasi media itu sendiri adalah, mungkin udah diajarkan sama Bu Alifa ya, saya mungkin emphasize lagi, menekankan sekali lagi, supaya teman-teman bisa punya pemahaman lebih dalam gitu ya, soal apa itu literasi media. Nah, pada dasarnya literasi media itu kemampuan untuk mengakses, menganalisa, mengevaluasi, membuat pesan dengan menggunakan berbagai jenis media dan juga konteks yang ada. Maksudnya gimana sih, Bu? Jadi kita dalam menggunakan media, yang tadi saya bilang, ketika seseorang punya kompetensi literasi media yang baik atau yang mumpuni, dia tidak hanya bisa menggunakan handphone aja, tapi dia juga bisa mengakses, menganalisa konten-konten yang ada, mengevaluasi, bahkan kita bisa yang namanya bikin konten dari media tersebut. Seperti itu. Kalau orang udah bagus ya literasi medianya, kemampuan analisanya juga cukup baik. Jadi kayak misalkan tadi kasus yang Microsoft seperti itu, ketika ada data yang keluar, ya kita nggak langsung yang namanya menyerang si Microsoft ini, bilang bahwa wah Indonesia tingkat kesopanannya rendah. Padahal seperti yang kita ketahui ya, bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan tingkat kesopanannya yang menjunjung tinggi kesopanan. Masyarakatnya itu cukup santun. Tapi ternyata di internet itu justru sebaliknya. Nah, kenapa itu kan? Nah, kita kan harus cari tahu ya, kenapa kok bisa seperti itu? Oh, ternyata dalam perjalanannya ada beberapa indikator yang ditetapkan oleh si Microsoft ini, dan Microsoft menuliskan bahwa salah satu komponennya adalah masyarakat Indonesia itu mereka sering banget terlibat cyber war seperti itu. Kemudian perang sibernya ini nggak hanya sekedar hacking dan sebagainya ya, tapi adu mulut gitu. Terus sering yang namanya berkomentar tidak baik atau meninggalkan jejak komentar yang kurang baik gitu ya di media sosial orang, melakukan hate speech, kemudian tingkat hoax-nya sangat tinggi. Oh, ternyata seperti itu. Nah, terus kita cari datanya, apa iya tingkat hoax orang Indonesia itu tinggi sekali. Ternyata memang data tersebut ada gitu ya, didukung bahwa dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa orang Indonesia itu sangat mudah termakan hoax, terlebih hoax-hoax yang terkait dengan kesehatan.
Nah, dari situ kita pada akhirnya bisa menganalisa gitu ya. Oh, ternyata memang datanya itu seperti itu. Kemudian kita cari lagi lebih dalam. Kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Oh, ternyata memang karena salah satunya disebabkan masyarakat Indonesia itu tingkat kemauan membacanya kurang. Bahkan ya, saya pernah baca satu riset yang namanya kemampuan mahasiswa kita di perguruan tinggi itu setara dengan yang namanya anak SD di Amerika atau di Eropa seperti itu. Jadi bisa lihat ya, kemampuan untuk analisanya itu jomplang banget gitu. Ibaratnya anak orang-orang Amerika atau Eropa itu udah segini gitu pas SD, kita tuh pas kuliah aja masih segini gitu. Memang mungkin nggak bisa dibandingkan, Bu, itu kan nggak apple to apple. Ya memang, tapi ada data yang menyebutkan tingkat keterbacaan orang Indonesia itu rendah. Buat membaca aja tuh mereka nggak mau. Lihat kan, baca terms and condition aja nggak mau. Kemudian jangankan terms and condition ya, kadang-kadang kita sendiri aja seperti itu, untuk yang namanya mau mengulik lebih lanjut itu jarang. Percaya apa kata orang. Karena orang Indonesia itu kayaknya lebih seneng kalau didongengin gitu ya, dikasih tahu. Makanya gosip-gosip di mana-mana tuh rame gitu ya, akun gosip dan sebagainya. Tapi nggak mau gitu cari data lebih lanjut. Nah, kalau kita punya kemampuan literasi media yang baik, ya kita bisa sampai menganalisa, mengevaluasi, bahkan kita bikin konten yang baik juga gitu, bahwa oh ini nggak benar seperti ini, kita harus begini, oh kita harus menjaga data pribadi kita. Kamu tidak boleh melakukan cyberbullying. Kamu harus yang namanya menanggulangi hoax yang ada. Misalkan, ya udah kalau ada hoax di grup keluarga, cukup berhenti sampai di kamu. Jadi jangan ikut di broadcast. Biasanya kan kalau di grup keluarga ya, kalau dulu saya ingat banget di Facebook, tekan 1 untuk bisa pergi ke Mekah kayak gitu. Tekan 1 agar tidak dapat ini musibah 1 gitu. Padahal itu ngapain gitu, dan itu banyak banget gitu ya di Facebook orang-orang yang melakukan seperti itu, tekan 1, tekan amin, tekan ini, tekan itu, kok mereka mau gitu. Tapi ya itu udah ada dari zaman internet, bahkan internet aja belum ada gitu ya saat itu. Mungkin udah masuk tapi terbatas gitu penggunaannya. Jadi dulu kita kan masih pakai SMS. Dulu saya ingat banget gitu waktu kecil, itu teman-teman saya tuh ngasih pesan gitu, pesan berantai, dan itu pesan berantainya gini, kalau kamu nggak menyebarkan pesan ini nanti keluarga kamu ada yang meninggal kayak gitu, atau kamu didatengin hantu ini. Itu kan hoax terbesar sepanjang sejarah ya, kayak ngapain coba percaya sama hal yang kayak itu. Tapi namanya anak kecil, ya saya karena teman-teman saya melakukan seperti itu, saya akhirnya ikutan. Nah, tapi karena kita sekarang udah besar gitu ya, udah punya kemampuan kognisi yang baik, kemampuan pengetahuan yang baik, artinya kita ngasih tahu gitu ya ke orang sekitar kita, jangan kayak gitu. Cukup berhenti di kita aja, atau tidak usah diteruskan seperti itu. Nah, kemudian ini ada pernyataan seperti ini. Satu hari di klinik yang terkenal di Malaysia, teman-teman bisa baca juga ya. Semua dokter kebingungan karena ada seorang anak kecil yang menderita sakit perut. Anak itu dibawa ke klinik oleh orang tuanya setelah 2 hari menderita diare. Terus orang tuanya ini ditanya sama si dokter, makanan apa yang dimakan oleh si anak dalam 2 hari ini? Orang tuanya kebingungan. Karena sejak anaknya diare, si anak nggak mau makan. Dia hanya mau minum susu putih. Ternyata malamnya si anak makan kangkung tumis. Ketika dilakukan X-ray di usus tersebut, di usus anaknya itu udah ada lintah dengan anaknya yang kecil-kecil. Dokter menyerah dan nggak sanggup mengambil tindakan medis apapun. Akhirnya anak kecil itu meninggal dunia. Setelah diperiksa ulang, ternyata lintah itu berada di dalam batang kangkung yang besar. Lintah yang berada di dalam batang kangkung nggak akan mati walau dimasak selama 20 menit. Apalagi untuk kangkung tumis, proses memasak tidak terlalu lama agar menghasilkan rasa kangkung yang sedap. Lintah hanya akan mati jika dibakar. Dalam usus anak kecil tadi, lintah hanya butuh waktu 1-2 hari untuk berkembang. Nah, kalau kamu dapat
pesan seperti ini, kira-kira teman-teman bakal ngapain? Percaya atau enggak? Ada yang mau jawab? Silahkan. Kira-kira bakal percaya enggak? Ada nggak yang mau jawab? Silahkan. Mungkin siapa nih? Isra, silahkan Isra. Halo Isra, Muhammad Isra. Ya, boleh dibuka ini mic-nya. Atau lagi nggak bisa buka mic-nya? Oke, coba ke Rayana deh, Rayana Salma. Halo Rayana. Iya. Oke, panggilnya Salma atau Raya? Raya. Oh, Nah, Raya. Oke, Raya kalau baca pesan kayak gini, Raya bakal percaya nggak? enggak sih, kayak gitu kan cuman pembodohan ya mungkin sebutannya. Oh gitu. Kenapa bisa dibilang ini sebuah informasi yang nggak benar? Karena ya lebih ke itu sih apa? Ya itu kurangnya literasi, kayak masa iya kayak gitu bisa kejadian seperti itu, kayak gitu-gitu sih. Oke, terus next question-nya, kalau misalkan orang tua Raya percaya, bagaimana Raya memastikan bahwa berita ini tuh hoax? Eh, cukup diberitahu aja sih itu. Oke, tapi pernah punya pengalaman nggak di mana mungkin orang tua atau keluarganya kemakan hoax terus ngasih tahu tapi tetap bersikukuh? Belum pernah sih sebenarnya. Belum pernah ya? Jadi nggak punya pengalaman soal itu ya. Oke, makasih Raya. Sama-sama. Nah, oke. Mungkin ada lagi satu lagi ya. Saya panggil acak aja. Ada Sanda Rahim. Halo Sanda. Mana nih Sanda? Ada nggak? Nggak ada kali suaranya ya. Oke. Nah, balik lagi ya. Mungkin kita kadang-kadang sulit gitu ya ngasih tahu gitu kan. Bahkan pada saat bikin kampanye juga sama. Kadang-kadang kita juga mungkin bakal sulit gitu ngasih tahu. Ini baru ke satu orang aja udah sulit. Ke orang tua kita, apalagi ke banyak orang atau ke beberapa orang. Makanya paling penting ketika bikin kampanye itu nanti kita pelajari ya, ada tahapan-tahapan pembuatan outline-nya seperti itu supaya kita makin aware cara bikin kampanye yang baik dan benar. Supaya nanti bisa kampanyenya lebih efektif. Misalkan kita mau ngomongin soal hoax. Nah, kayak ini kan salah satunya contoh hoax ya. Tapi kita nggak langsung ngomong bahwa kamu salah, itu informasinya salah. Pokoknya tuh kamu tuh udah kemakan hoax. Nggak sedikit orang gitu ya, karena mereka udah tahu gitu ya, udah tahu bahwa itu informasi hoax, terus merasa dirinya superior, merasa dirinya bahwa wah kayaknya aku nih yang paling benar, padahal nggak juga gitu kan, bisa jadi kita salah. Tapi poinnya adalah gimana caranya kita ngajak orang lain supaya orang lain itu juga tidak percaya gitu ya, tidak memakan hoax atau konspirasi semacam itu. Kita kasih tahu ke mereka gimana caranya, ya nanti ada step by step-nya seperti itu ya. Nah, makanya poin dalam literasi media, termasuk literasi digital, itu bukan hanya sekedar meningkatkan kemampuan diri kita, tapi juga bisa membantu orang lain untuk meningkatkan kompetensi di hal yang sama seperti itu. Gimana cara bikinnya? Nah, ada 4 step yang harus teman-teman pahami ketika mau bikin kampanye sosial, khususnya di literasi media. Yang pertama adalah posisi kita tuh saat ini di mana. Maksudnya gimana sih?
Nah, yang pertama teman-teman harus tahu dulu program yang mau teman-teman jalanin. Di literasi media itu, konteks dan fokusnya itu banyak sekali. Jadi bukan hanya seputar soal keamanan data pribadi, ataupun hoax, ataupun cyberbullying. Tapi lebih dari itu. Contohnya gimana? Ini banyak ya. Jadi ada isu media kayak misalkan representasi tubuh perempuan atau tubuh laki-laki di internet atau di media. Kita bisa angkat isu itu. Misalkan selama ini tubuh ideal itu selalu diasumsikan seperti apa sih? Kulit putih, hidung mancung, terus rambut lurus, alisnya tebal, bibir merah. Kalau perempuan ya, kalau laki-laki yang seperti apa? Kalau laki-laki itu biasanya yang badannya keker, kemudian yang tinggi, yang maskulin gitu ya, yang ada brewoknya. Nah, padahal yang namanya body image itu kan citra tubuh. Setiap orang kan berbeda-beda gitu ya. Kita bisa ngangkat yang namanya sekarang tuh udah nggak zamannya loh yang namanya tubuh ideal di media itu udah nggak ada kayak gitu. Yang ada bagaimana kita bisa mengembrace atau menerima kekurangan kita. Tapi dalam artinya bukan berarti kita menormalisasi orang gemuk itu overweight itu enggak, karena kan tetap overweight itu enggak sehat gitu ya. Tapi yang ada tuh misalkan kita ngasih tahu gitu ya bahwa setiap orang tuh punya fisik yang unik dan berbeda. Misalkan ada yang terlahir memang buluan gitu ya. Buluan tuh kayak saya tuh berbulu gitu ya. Jadi di tangan ada bulunya, di kaki seperti itu, bahkan di muka. Ya itu sesuatu hal yang wajar dan alami gitu kan. Kenapa orang harus malu? Nah, lagi-lagi karena media selama ini selalu menggambarkan bahwa bentuk tubuh ideal tuh harus ABCD. Nah, kita bisa mengedukasi orang-orang seputar itu. Atau representasi gender, misalkan perempuan tuh harus melakukan pekerjaan di rumah, tidak boleh bekerja, dan sebagainya, ada ketimpangan kekuasaan dan sebagainya. Kita bisa gitu mengangkat isu itu. Jadi bagaimana yang namanya mendobrak gitu ya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki juga. Laki-laki kan selalu dibebankan bahwa oh laki-laki itu adalah kepala keluarga, dia nggak boleh yang namanya jadi bapak rumah tangga, nggak boleh yang namanya ngasuh anak. Kata siapa? Itu kan budaya yang kita anut ya. Padahal sebenarnya nggak ada masalah gitu kalau misalkan satu saat Isra kayak gitu ya, mau jadi bapak rumah tangga yang menghasilkan istrinya gitu, yang kerja istrinya. Balik lagi, selama keduanya sepakat ya nggak ada masalah kayak gitu. Yang mempermasalahkan kan orang-orang. Terus perempuan misalkan, wah perempuan kan kodratnya harusnya beranak pinak kayak gitu. Ya kata siapa? Itu kan kata orang-orang. Sekarang nggak juga gitu, bahwa perempuan tuh bebas gitu melakukan apapun dengan tubuh mereka. Mau mereka punya anak, mau nggak punya anak, mau punya anak banyak, ya itu haknya mereka gitu. Yang harus kita pastikan adalah bagaimana mereka siap gitu ya menerima resiko-risiko semacam itu. Terus ada juga yang namanya ngomongin soal kekerasan di media. Nah, kekerasan media ini contoh ya. Mana ya? Tadi perasaan saya sudah sempat masukin. Nah, ini ya, misalkan kita mau ngomongin soal kekerasan di media. Kekerasan itu kan banyak bentuknya ya, teman-teman. Termasuk salah satunya adalah pelecehan seksual. Nah, ada juga istilahnya namanya child grooming. Apalagi coba itu child grooming. Nah, child grooming ini
salah satu bentuk pelecehan seperti itu yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak atau remaja di bawah 18 tahun. Tujuannya untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. Jadi waktu itu sempat ada tayangan gitu ya di salah satu sinetron gitu di televisi, dan ada pemeran utamanya itu udah dewasa, sedangkan pemeran-pemeran lainnya itu usianya di bawah, ada salah satu tuh di usianya di bawah 18 tahun. Nah, itu merupakan salah satu bentuk child grooming istilahnya. Nah, kita bisa ngangkat isu itu gitu ya, atau mungkin mau ngangkat isu yang lainnya silahkan. Tapi yang paling pertama kali adalah kita harus tahu dulu nih programnya yang mau kita tuju apa. Termasuk kayak misalkan tadi ya, keamanan data. Kita mau ngomongin soal keamanan siber gitu ya, atau keamanan di internet. Dan keamanan di internet tuh banyak banget gitu ya, mulai dari monitoring yang tadi saya bilang, bagaimana marketplace melakukan, atau semacam Google seperti itu melakukan monitoring terhadap diri kita, kemudian ada pencurian identitas, penjualan informasi, ada ancaman software, ada yang namanya spamming, scamming, phishing, hijacking, banyak banget konteksnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ambil salah satu isu yang ada baik di media konvensional atau di media digital. Jadi kita harus tahu dulu nih fokusnya mau apa. Jadi supaya apa? Supaya dapat konteksnya dan supaya tidak melebar kemana-mana. Karena kampanye yang bagus itu adalah kampanye yang menyasar pada satu tujuan dan fokus. Karena kalau kita maunya banyak, Bu, saya mau fokus di isu digital. Isu digital tuh banyak banget gitu, mulai dari cyberbullying, keamanan internet, terus ketergantungan kita terhadap media, perjudian, kemudian ada yang namanya hate speech, ada pornografi, sexual exploitation, mau yang mana? Mau semuanya kan nggak mungkin. Sedangkan kan mungkin Bu Alifa gitu ya, Bu Alifa ngasih tugasnya cuma dikerjakannya 2 minggu aja atau 3 minggu aja gitu ya untuk persiapan UASnya, misalkan seperti itu. Jadi harus fokus supaya tujuannya juga bisa impactful, punya dampak yang nendang. Nah, dari sini ketika kita sudah menentukan fokusnya, kita identifikasi nih tujuannya apa. Nah, pada saat kita mengidentifikasi tujuan, kita harus tahu tujuan kita nih mau apa sih? Apa mau mengubah pengetahuan mereka atau meningkatkan pengetahuan ya? Atau mau mengubah sikap, atau mau supaya orang-orang ini punya perilaku yang kita harapkan. Dalam artian misalkan kita mau ngangkat tema soal pubbing gitu ya. Pubbing itu phone-snubbing, di mana biasanya itu datang karena kita terlalu bergantung sama handphone. Pada akhirnya, saking kita nggak bisa lepasnya sama handphone, kita mengabaikan lawan bicara kita. Nah, fenomena sosial semacam itu, kita pengen nih bikin kampanyenya dan berharap bahwa orang itu berubah perilakunya. Tapi yang harus teman-teman pahami, untuk yang namanya merubah perilaku, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Karena yang namanya merubah perilaku itu butuh waktu yang konsisten dan lama. Jadi biasanya kampanye-kampanye jangka pendek itu sifatnya hanya sebatas pada meningkatkan pengetahuan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau dari yang tahunya 10% atau 50% jadi tahu 100%. Mungkin orang tahu gitu ya, oh hoax itu konten yang nggak benar, tapi mereka belum mampu mengidentifikasi hoax tuh kayak apa sih, karakteristiknya seperti apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Mereka belum bisa membandingkan mana berita yang asli, mana berita yang palsu seperti itu, atau berita yang misleading. Nah, tujuan kita tuh untuk yang namanya mengubah pengetahuan mereka, meningkatkan pengetahuan mereka. Paling nggak mereka udah punya dasarnya nih, mereka tahu gitu bahwa hoax itu berita palsu. Tapi mereka masih belum bisa membandingkan. Ya, kita harus bisa ngasih tahu ke mereka. Makanya tujuan ini tuh penting gitu ya, supaya nanti kita bisa yang namanya mengeksekusi pesan yang ada dan menggunakan media-media yang memang itu sesuai dengan target audiens kita. Jadi kalau misalkan kita punya tujuannya, Bu, saya ini optimis, punya tujuan untuk mengubah perilaku.
Jadi yang tadinya orang nggak tahu hoax, mereka itu bisa tahu hoax sampai bisa melakukan counter issues. Dalam arti kata, kalau ada orang yang nyebarin hoax, si orang itu bisa yang namanya bilang, kamu tuh melakukan hoax gitu. Itu tuh hoax tahu, jangan diterusin ya misalkan. Nah, kalau udah seperti itu kita harus tahu nih target audiensnya siapa. Kalau ibu-ibu, wah itu lebih susah. Kita nggak bisa yang namanya pakai cuma media sosial aja. Kita harus melakukan yang namanya treatment ke mereka. Jadi misalkan sosialisasi secara berkala. Awalnya kita sosialisasi dulu pelan-pelan. Dalam minggu pertama sampai minggu keempat, kita kasih pengetahuan. Bapak Ibu, ini hoax seperti ini, karakteristiknya begini, ciri-cirinya begini, contohnya seperti apa. Itu sampai benar-benar yang mendarah daging. Terus kita kasih tugas, tolong deh kamu cek ya Bapak Ibu, ini hoax atau bukan. Nah, ketika mereka udah bisa ngisi, tahu gitu ya, bisa mengidentifikasi, tahu membedakannya seperti apa, baru langkah selanjutnya kita ngasih sosialisasi ke mereka. Yuk Bapak Ibu, coba deh Bapak Ibu nyebarin satu berita hoax dan kemudian ngasih tahu ke orang-orang di sekitar. Seperti itu. Jadi yang namanya media ini akan sangat bergantung sekali sama tujuan kita. Jadi kalau tujuannya memang sebatas untuk mengedukasi sampai tingkat pengetahuan, ya berarti kita harus menggunakan media-media yang memang coverage-nya itu luas. Bisa lewat media sosial, bisa lewat radio, bisa lewat koran, seperti itu, bisa lewat apapun itu. Dan balik lagi, tujuan ini juga nantinya akan mempengaruhi si audiens tersebut. Kemudian yang ketiga, ini poin yang opsional, boleh ditambahkan, boleh tidak ya. Jadi kita harus yang namanya mengidentifikasi SWOT, pasti teman-teman udah tahu ya, kekuatan, kelemahan, opportunities, atau peluang dan juga ancaman. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan kampanye kita yang ada. Kemudian kita juga perlu yang namanya melakukan evaluasi terhadap kampanye-kampanye atau penelitian terdahulu buat memperkaya kampanye kita. Jadi misalkan gini, aku mau bikin yang namanya body shaming seperti itu atau cyberbullying. Nah, cyberbullying soal body shaming. Nah, kita bisa ngelihat nih, oh ternyata ada riset-riset gitu ya, ini udah banyak banget gitu ya riset soal body shaming dan sebagainya. Oh ternyata tuh banyak orang, hampir 50%-nya itu pernah menerima pesan body shaming melalui fitur Instagram pada kolom komentar. Saya juga kayak gitu ya, sering banget gitu. Kadang-kadang dibilang, ih kurusan ya, ih gemukan ya, kayak gitu. Itu kan body shaming ya. Nah, dan biasanya orang itu dapat fat shaming, penuaan dini dan badan pendek. Ya ampun, kasihan ya. Nah, dari sini kita pada akhirnya bisa tahu nih, oh ternyata Instagram tuh jadi ladang subur untuk orang-orang melakukan body shaming. Kemudian kebetulan audiens kita menyasarnya adalah audiens mahasiswa atau generasi Z atau millennials yang memang banyak menggunakan sosial media, salah satunya Instagram. Berarti nanti kita pada saat milih medianya, yaitu milih media Instagram, karena udah ada nih riset-riset sebelumnya, udah ada kampanye sebelumnya dan berhasil seperti itu. Dan kemudian di sini nanti kita bisa bikin konten-konten yang bisa sesuai dengan konteks kita. Misalkan kita mau mengedukasi orang bahwa stop yang namanya menulis atau memposting sesuatu yang bisa memicu orang lain sakit hati atau ngatain orang lain seperti itu. Nah, kita harus kasih tahu dulu misalkan di konten-konten yang bakal kita tulis, apa sih body shaming itu, bagaimana pengaruhnya ke orang lain, kemudian apa shaming apa aja gitu. Kalau dari sisi body shaming tuh apa komponen yang paling sering diterima tuh apa gitu. Oh ternyata gendut, penuaan ini, kok kayak kadang-kadang kan ada ya orang suka ngomongin ke kita gitu, kok
ini banget sih, kayak udah tua banget gitu ya, atau misalkan kok penampilannya nggak sesuai sama umurnya, itu sering banget. Kemudian pendek gitu ya. Nah, dan itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, jadi kita bisa menjelaskan dampak body shaming tuh apa aja. Makanya penting tuh kita mengetahui kampanye-kampanye sebelumnya supaya dijadiin ladang konten, kita punya pengetahuan yang lebih mendalam gitu soal konteks yang mau kita bahas, sekaligus ini bisa menjadi tempat untuk yang namanya mengevaluasi proposal kampanye kita, seperti itu. Kira-kira ini udah ada belum ya? Kalau misalkan udah terlalu jenuh gitu ya, beberapa kampanye tuh ada yang orang tuh udah jenuh gitu, kalau pengalaman saya ya. Kayak misalkan anak-anak remaja gitu, dikasih tahu soal hoax dan sebagainya, mereka tuh udah jenuh banget. Karena ya mereka udah cukup paham gitu ya, level pengetahuannya tuh udah cukup paham. Ternyata pas dilihat data terbarunya, itu yang paling banyak termakan hoax tuh justru adalah orang tua. Jadi mau nggak mau ya kita harus ganti manuvernya gitu, bahwa oh orang tua nih yang kita sasar, atau kalau kita mau mendekatkan remaja dengan isu hoax tersebut, itu bukan jangan stop hoax dan sebagainya, tuh enggak kayak gitu, tapi gimana sih cara ngasih tahu ke orang tua gitu soal hoax, kenapa orang tua lebih mudah percaya hoax, gimana tips and triknya menghadapi orang tua yang bebel kayak begitu kan, atau yang nggak terima gitu, nanti malah dibilang kita durhaka dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi ke arah sana kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah tahap kedua. Nah, ini masuk ke tahap pertama udah selesai. Nah, ini ya contoh-contohnya, misalkan kayak kita mau ngambil konteks cyberbullying. Nah, cyberbullying itu kita bisa ngangkat banyak banget. Jadi ketika teman-teman nanti bikin konten atau bikin kampanye, kita bisa mulainya itu jangan ngasih tahu langsung cyberbullying adalah gitu, atau bullying perundungan online adalah. Cara kita untuk tidak melakukan perundungan online adalah, tapi kita harus kasih tahu dulu nih ke mereka, hey guys, hey bestie, ini banyak banget loh orang yang sudah mengalami perundungan di dunia siber, termasuk aku misalkan, kalau teman-teman pernah kena perundungan online, atau teman-teman misalkan punya figur favorit seperti itu bisa dijadikan contoh. Nah, kita bisa kasih contoh gitu ya, beberapa konten-konten yang memang atau figur-figur yang memang kena cyberbullying kayak gitu. Misal contoh kayak Sully, anggota grup FX, kemudian ada juga salah satu pegulat petinju Jepang seperti itu, dia juga meninggal bunuh diri karena terkena cyberbullying. Jadi banyak banget hujatan-hujatan yang menimpa mereka berdua, bahkan sampai ada hujatan yang nyuruh mereka bunuh diri. Nah, kita kan bisa menyentuh sisi emosionalnya pembaca atau audiens kita seperti itu ya. Jadi banyak banget topik atau konten yang teman-teman bisa bahas. Misalkan teman-teman mau bahas soal cyberbullying, itu banyak banget ya, mulai dari kasusnya, mulai dari pengertiannya, kemudian cara menanggulanginya, terus supaya kita nggak jadi bystander tuh orang yang diam seperti itu ya, jadi tidak berperilaku apa-apa, itu seperti apa. Karena kalau di dalam terminologi cyberbullying, orang-orang yang diam atau bystanders itu termasuk orang-orang yang dianggap pelaku juga kayak gitu, walaupun pelaku pasif dalam tanda kutip ya. Padahal kan kita bisa yang namanya untuk bersuara seperti itu. Atau misalkan kita mau ngomong KKI, waktu itu pas saya pernah dibilang ibu, tapi kan KKI itu memang membuka pintu dirinya untuk dihujat. Tapi tetap kalau kamu punya kemampuan literasi media yang baik, kamu nggak akan ikut menghujat dia. Kamu justru malah bilang, ya udah jangan kasih panggung sama orang-orang yang seperti ini. Saya sih sesederhana itu aja ya. Saya selalu akan bilang semua kontrol itu ada di diri kita. Pada saat kita bikin kampanye, kita juga seperti itu. Jangan bilang bahwa wah itu emang kesalahan KKI. Ya, kita nggak tahu itu salah KKI atau bukan, tapi sebagai orang yang punya kontrol, kita jangan sampai
yang namanya berkomentar yang nggak baik juga. Jangan sampai terbawa arus. Jangan sampai pada akhirnya kita menjadi pelaku gitu ya atas kasus cyberbullying kayak gitu. Jadi topiknya tuh bisa banyak banget yang bisa kamu bahas untuk program sosialisasi kamu, atau pada saat kamu bikin konten di Instagram atau di TikTok atau di Twitter, atau pada saat sosialisasi secara langsung. Nah, yang kedua adalah memilih target audience. Nah, target audience ini kamu bisa pilih siapapun ya. Jadi balik lagi ke fokusnya. Kalau misalkan memang fokusnya yang tadi ya, ini kan banyak ya isinya. Nah, kita lihat lagi nih, kalau misalkan cyberbullying, oh kita mau ngambil isu cyberbullying, audiensnya siapa ya? Bisa aja yang namanya anak remaja. Biasanya kan anak-anak SD, SMP, SMA. Kenapa seperti itu? Karena mereka lagi masa transisi untuk membentuk jati diri mereka, untuk membentuk kepercayaan diri mereka. Jadi kita bisa yang namanya melakukan kampanye soal cyberbullying atau bagaimana representasi tubuh, bahwa nggak ada yang namanya benar-benar tubuh ideal. Tubuh ideal itu ya ketika tubuh kita sehat, ketika kita bisa mencintai tubuh kita apa adanya. Misalkan kamu ada bulat keteknya, ya udah terima aja. Kalau misalkan ada orang yang nggak suka sama kamu, kayak waktu itu misalkan ada salah satu public figure yang katanya dalam tanda kutip dicerai karena gara pantatnya hitam misalkan, ya udah biarin aja. Tapi kan balik lagi kita harus mengedukasi bahwa ya hal seperti itu nggak baik loh. Ya setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing. Kenapa alih-alih kita mengubah orang, kenapa nggak menerima aja seperti itu? Yang penting kan selama sehat nggak masalah. Kecuali kalau misalkan orang yang salah itu yang ketika dibilang body positivity ya. Orang bilang bahwa kita harus menerima tubuh kita, bla 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 kayak gitu kan. Termasuk ketika kita gemuk kita harus menerima. Padahal dalam artian gini, bukannya saya nggak mau teman-teman tidak menerima itu ya. Tapi kan kalau overweight kasihan teman-teman juga, benar nggak? Itu kan bisa ganggu kesehatan. Teman-teman nanti bisa punya penyakit yang parah, diabetes, kemudian kolesterol dan sebagainya. Tapi yang harus kita kampanyekan adalah gimana sih supaya kita bisa sehat dengan segala keunikan di diri kita seperti itu. Jadi nggak harus mengubah sesuatu. Yang penting kita sehat aja, yang penting kita bahagia, seperti itu. Nah, itu bisa, misalnya kita nyasarnya adalah anak-anak muda. Terus misalkan teman-teman mau ngomongin soal, aku mau ngomongin soal judi atau pinjaman online. Boleh nggak, Bu? Boleh aja. Tapi lagi-lagi, kamu harus tentukan target audiensnya. Jangan semuanya kamu sasar. Ini kebiasaan mahasiswa saya juga ya. Kalau saya tanya, target audiens kamu siapa? Milenial. Milenial banyak banget tuh. Milenial itu kan rentang umurnya banyak, maksudnya luas ya, dari usia 25, 27, 25, 27 lah, sekitar akhir 20-an something, 25 something seperti itu sampai usia 30-an. Nah, itu mau yang mana yang kita sasar, perempuan atau laki-laki? Terus pekerja atau bukan? Kemudian di mana? Jakarta, Semarang, atau di mana? Kadang-kadang kita ketika menentukan target audiens itu juga harus spesifik. Supaya apa? Tidak terlalu membebankan kita. Boleh aja sih mau berandai-andai, Bu, saya mau satu Indonesia, ya silahkan. Tapi kalau buat tugas, itu kita berusaha untuk realistis, karena kan melihat waktu, melihat budget anggaran kita juga, seperti itu ya. Jadi audiensnya harus yang benar-benar kita batasin seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu luas, tapi jangan juga terlalu sempit. Misalkan kayak gini, Bu, saya maunya udah deh anak-anak mahasiswa aja, mahasiswa satu angkatan saya aja. Ya jangan. Kalau kayak gitu nanti nggak ada tantangannya. Karena kita kan berada di perahu yang sama ya untuk mengedukasi orang. Sedangkan yang kita edukasi aja mungkin udah tahu seperti itu. Alangkah baiknya cari orang yang baru. Nah, ketika kita menentukan target audiens yang baru ini, kita harus memilih berdasarkan geografi atau letak wilayahnya, seperti itu mau di mana, apakah di Semarang,
atau di satu sekolah tertentu ya, misalkan SMA, SMP, atau di SD seperti itu, atau di guru-guru, atau misalkan di ibu-ibu pengajian, atau di RT, RW seperti itu. Nah, kita pilih, kemudian kita pilih usianya atau jenis kelaminnya seperti itu. Kita hanya menyasar ke ibu-ibu yang memang tidak bekerja. Karena ibu-ibu yang tidak bekerja ini rentan banget yang namanya ikut pinjol seperti itu. Walaupun nggak bisa memungkiri ya, anak-anak muda mungkin banyak yang kena pinjol gitu ya, jeratan pinjol. Tapi banyak juga ternyata ibu-ibu yang nggak berumah tangga gitu, ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu terkena jeratan pinjol. Karena mereka kan harus memenuhi kebutuhan, sedangkan penghasilan dari suaminya terbatas, kebutuhan jalan terus, dapur harus tetap ngebul, apalagi sekarang kondisi lagi pandemi, kemudian dapat SMS misalkan, Anda mendapatkan 100 juta kayak gitu, silahkan klik aplikasi ini dan seterusnya. Wah, itu bisa langsung diklik sama si orangnya, si ibunya, terus ibunya install aplikasi, masukin data diri, dapat pinjaman. Ternyata pas dicek bunganya sampai 20% sendiri setiap bulannya. Ini banyak banget kejadian di teman-teman saya yang ibu rumah tangga seperti itu. Bukan mau menggeneralisir ya, tapi yang saya temui seperti itu. Mereka terlilit hutang karena minjam, awalnya mau buka usaha seperti itu, tapi karena uangnya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan nggak mereka putar untuk usaha, jadi nggak balik modal. Jadi pinjamannya pokoknya itu nggak terbayar, tapi bunganya terus meningkat. Nah, kita bisa gitu menyasar, oh saya mau nyasar ibu-ibu aja di RT sekian, kayak gitu. Silahkan. Seperti itu ya. Terus misal selain usia ataupun jenis kelamin, kita juga yang namanya bisa ngelihat dari status pernikahan seperti itu. Apakah yang sudah menikah atau yang belum menikah seperti itu. Misalkan gini, saya mau angkat isu privacy kayak gitu, keamanan data, atau contoh sexual exploitation kayak gitu. Misalkan kenapa mau ngangkat orang-orang yang sudah menikah kayak gitu? Oh, karena orang yang sudah menikah itu seringkali bias dalam mengartikan aktivitas seksual seperti itu. Kadang-kadang mungkin suaminya gitu ya melakukan sesuatu itu dianggap ya nggak apa-apa lah, itu kan lumrah, itu kan wajar terjadi. Misalkan dipukulin pada saat melakukan aktivitas seksual, dia kan istri gue, suka-suka gue dong, suka-suka saya dong melakukan apa, itu kan hak saya. Padahal itu termasuk bentuk eksploitasi kayak gitu. Mau bentuknya kecil, besar, ya itu tetap eksploitasi seperti itu. Mau bentuknya dia marah-marah atau bahkan sampai berperilaku kasar, itu abusive behavior kayak gitu. Nah, kita mau nyasar sama pasangan yang sudah menikah gitu, bahwa yang namanya eksploitasi seksual seperti itu bukan hal yang baik seperti itu. Terlebih kalau misalkan kan ada ya orang yang punya kecenderungan tuh direkam, terus ya kita tanpa sadar gitu ya, kadang-kadang apa namanya, gambar atau videonya terus terhubung di cloud seperti itu. Wah, itu nanti nyangkutnya udah masuk ke ranah pornografi, privacy kayak gitu. Jadi kita bisa menyasar manapun, yang penting target audiensnya kalau bisa usahain spesifik. Jadi lihat dari segmentasi geografi, kemudian demografinya seperti apa, dan juga dari sisi psikologisnya atau mungkin kepribadian mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan tujuan. Nah, tujuan ini yang tadi di awal ya kita bahas, tujuannya tuh mau apa sih? Mau meningkatkan pengetahuankah, sikap, atau merubah perilaku? Dan kita harus set secara terukur. Misalkan gini, aku melakukan kampanye A, kami melakukan kampanye A dengan tujuan meningkatkan pengetahuan sebesar 50% di akhir periode kampanye November 2022 misalkan. Nah,
Nah, kita harus state tuh kata-kata peningkatannya berapa persen atau persentasenya berapa. Kemudian periodenya berapa. Jadi nggak hanya sebatas, oh kami pengen mengedukasi. Ya, kalau cuma mengedukasi doang kan harusnya bisa diukur gitu ya, apakah mereka memahami atau tidak memahami itu. Kalau cuma sekedar, oh ya udah sosialisasi, nanti kita nggak bisa ngelihat berhasil atau tidak kayak gitu ya dari kampanye yang kita lakukan seperti itu. Nah, kalau kita punya tujuan, aku berharap mereka memahami 100% apa maksud kampanye kita atau pesan yang kita sampaikan. Nah, ketika kita bagian kuesioner atau kita wawancara gitu ya, misalkan sama beberapa narasumber, terus kita tanya, kamu paham nggak? Kamu paham nggak? Kamu paham? Oh ya, aku paham, aku paham, aku paham. Oh, ternyata semuanya paham. Berarti asumsinya adalah 100% orang yang ngikutin sosialisasi kita itu paham sama konten yang kita kasih. Atau misalkan kita kampanyenya di Instagram. Gimana cara tahu mereka itu tertarik sama atau enggak sama konten kita? Bisa dilihat dari likes-nya, komentar, kemudian kita bisa nyebar kuesioner ke followers kita. Kira-kira dengan adanya konten-konten yang kita sajikan di media sosial, itu bisa meningkatkan pengetahuan kamu nggak sih? Kayak gitu. Nah, itu tujuan. Kemudian, jadi harus smart ya istilahnya ya. Ada konsep namanya smart. Harus spesifik, measurable, seperti itu, achievable, timeable, seperti itu. Jadi, harus bisa spesifik, jadi jangan luas. Pokoknya saya mau mengubah perilaku. Ya, itu sudah spesifik, tapi itu nggak achievable dalam artian nggak bisa tercapai kalau jangka waktunya cuma 1 minggu atau 2 minggu seperti itu, karena merubah perilaku itu susah, gitu ya. Kemudian tahap terakhir di step 2 itu kita harus menganalisa target audiensnya lagi dan analisis kompetitornya. Dalam arti kata, kompetitor ini tuh apa sih yang menghalangi mereka untuk melakukan itu seperti itu. Misalkan kayak kita mau melakukan tadi ya kampanye cyberbullying. Nah, kompetitornya ini siapa? Orang-orang yang figurnya kayak KKI misalkan. Selalu pasti ada orang yang memang mencari panggung dengan memanfaatkan hal-hal seperti itu. Itu termasuk kompetitor dan juga ancaman ya. Ya, kita bisa kasih tahu gitu supaya meminimalisir orang-orang nggak komentar buruk. Ya kita harus ngasih tahu daripada kamu nggak komentar, otomatis komentar itu kan dianggap engagement ya buat mereka. Likes itu dianggap engagement. Jadi semakin banyak kamu berkomentar di akun-akun yang memang kontroversial, itu semakin yang namanya meningkatkan peluang mereka untuk terkenal. Itu miris ya memang, tapi memang cara kerjanya seperti itu gitu. Kayak misalkan di Instagram ya, kalau mau populer ya banyakin aja like sama komentar. Nanti engagement-nya tuh bakal meningkat seperti itu. Nah, di situ kita ngasih tahu gitu ya ke audiens kita lewat konten-konten yang kita kasih. Nggak cuma sekedar, cyberbullying tuh ini loh, tapi misalkan gimana sih cara supaya tidak atau menghadapi konten-konten yang memang mendulang isu-isu yang kontroversial yang membuat orang itu berkomentar di sana. Ya kita bisa kasih tips and triknya, misalkan kita bisa report akunnya, kita agak ikutan untuk mengkomentari seperti itu. Kemudian kita bisa ngasih tahu bahwa itu merupakan salah satu bentuk komodifikasi. Komodifikasi itu sekarang udah macam-macam ya. Konten-konten yang kayak gitu itu juga udah bisa diuangkan gitu dan jadi nilai komersial seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah tahap implementasinya, di mana kita harus memahami 4P. Sebenarnya ini konsep yang ada di pemasaran teman-teman, tapi saya biasanya membawa itu ke kampanye sosial termasuk di literasi media. Karena pada dasarnya kan sama ya, tujuannya tuh sama-sama untuk mempersuasi orang. Tapi bedanya adalah kalau di komunikasi pemasaran kita mempersuasi orang buat beli produk kita, sedangkan kalau di aktivitas kampanye sosial itu kita mempersuasi orang supaya mau ngikutin apa yang kita rencanakan seperti itu.
dalam hal ini yang mengubah pengetahuan mereka sampai mengubah perilaku mereka. Nah, bedanya nanti di dalam-dalamnya aja sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan pada saat kita ngeset kampanyenya, produknya nih apa sih yang mau kita tawarkan seperti itu. Kemudian kita mau menawarkan mereka soal isu cyberbullying. Nah, cyberbullying itulah yang pada akhirnya kita jadikan konten dan konteksnya. Kemudian ada biayanya nggak yang kita keluarkan. Terus kita place-nya nih mau buat di mana gitu ya, dalam artian ketika kita melakukan promosi atau membuat pesan di media, apakah cukup hanya sebatas di Instagram aja, ataukah hanya sebatas di feed dan story aja, ataukah ada Reels juga, atau kita pakai TikTok, atau pakai berbagai jenis media. Nah, kalau misalkan kita sosialisasi secara langsung, kita misalkan bikin banner atau bikin spanduk seperti itu. Nah, banner atau spanduknya ini bukan hanya sebatas kayak pengabdian masyarakat, sosialisasi, edukasi, literasi media kayak gitu. Tapi misalkan kita bikin infografis gitu yang bisa dibaca. Terus kita bikin poster yang kita tempel di balai-balai pertemuan atau di rumahnya ketua RT atau di selebaran, kita kasih selebaran. Nah, itu cara kita membuat supaya orang-orang itu semakin mudah termakan sama informasi yang kita sampaikan. Jadi semakin banyak media yang kita pakai untuk menginformasikan kepada audiens kita, semakin besar kemungkinan mereka untuk bisa terterpa seperti itu. Tapi balik lagi ya, medianya itu harus media yang tepat. Jangan sampai kayak ibu-ibu target audiensnya, tapi kita pakainya Twitter. Ibu-ibu jarang main Twitter, mereka mainnya Facebook. Kalau kamu mau main sosial media seperti itu dan mau mengedukasi ibu-ibu, ya kamu harus masuk ke Facebook dan masuk ke komunitas. Wah, itu banyak banget. Nah, jadi dipilih gitu ya media-medianya. Jangan karena aku gampang, aku seringnya main Instagram. Itu kan buat kamu, karena kamu menggunakannya dan kamu rasa kamu paling mudah menggunakan itu. Tapi enggak dengan orang lain seperti itu ya. Nah, kemudian Mohon maaf, ini kan nanti selesai 10.20. Nanti mungkin iya, bisa dipersingkat biar teman-teman ada yang mau tanya jawab siap. mungkin ya. Iya. Makasih, Tak. Terima kasih. Oke, dan yang terakhir adalah teman-teman harus memonitoring sama mengevaluasi. Caranya gimana kalau mau mengevaluasi? Yang tadi saya bilang, kasih aja kuesioner atau bertanya ke mahasiswa ke target audiens kita seperti itu. Nggak harus yang namanya kuesioner atau survei, tapi kita juga bisa wawancara mendalam, misalkan Bapak Ibu apa sih yang Bapak Ibu pahami gitu dari sosialisasi tadi. Nah, dari situlah akhirnya kita bisa nge-record pengalaman mereka, kemudian bagaimana mereka bisa terlibat dalam sosialisasi kita dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ketika kita bikin kampanye itu juga harus ada evaluasinya supaya bisa terukur. Nah, di sini saya mau ngasih contoh beberapa aja dari kampanye mahasiswa-mahasiswa saya supaya nanti bisa kebayang ya teman-teman. Nah, ini ada proposalnya mahasiswa. Bentar. Waktu itu kita bikin kampanye ini langsung gitu ya. Jadi sekalian UAS, sekalian bikin pengabdian masyarakat di sekolah di SD. Nah, jadi mereka ngajarin main media sosial ramah beretika dan sopan bermedia sosial seperti itu. Nah, ini latar belakangnya yang tadi saya bilang kita harus tahu dulu ngambil konteks apa sih? Oh, ini ngomongin soal ramah beretika dan sopan di media sosial seperti itu. Kemudian di sini ada target audiensnya. Target audiensnya ternyata kan siswa-siswi SD. Kemudian produknya ini apa aja seperti itu. Kemudian produk penunjang kampanye, ada timeline-nya. Sebetulnya ini outline yang tadi saya kasih itu cuma outline yang basic gitu ya, yang bisa disesuaikan.
Nah, ini nanti mungkin Bu Alifa atau teman-teman mau mengembangkannya lebih lanjut, silahkan. Kemudian ini ada timeline-nya supaya bisa melihat jadwalnya seperti apa, kemudian nama kampanyenya, kemudian tagline-nya, anggaran dananya berapa. Ini masih proposal seperti itu ya. Kemudian ada lagi, misalkan contoh, ini Komart Communication, masih sama ya, Communication Art Universitas Pertamina. Ini apa namanya, cara memilih konten yang baik untuk anak-anak SD di YouTube seperti itu. Nah, mereka nih lucu banget gitu ya. Jadi bahkan bikin pada saat kampanye ke sekolahnya itu mereka sampai bikin box YouTube kayak gitu ya. Jadi mereka kayak punya satu boneka gitu. Itu mahasiswa saya kayak gitu, dan benar-benar seniat itu kayak gitu. Itu produk yang mereka ini, karena anak SD kan. Jadi mereka pada saat presentasi akhir mereka bilang, ya karena anak SD jadi harus dibikin sekreatif mungkin seperti itu. Nah, jadi buat saya itu menarik banget sih seperti itu. Atau misalkan teman-teman mau bikin TikTok nih ya, kayak misalkan gini, ini contoh tentang hoax, fake news, atau hate speech kayak gitu. Banyak berita-berita hoax dan yang dibilang provokatif untuk meresahkan masyarakat dan menarik minat baca masyarakat. Hati-hati baca di rumah ya. Yang ketiga, baca informasi atau berita yang kalian dapat secara buru. Jadi jangan setengah-setengah, oke? Nah, itu atau mau bikin model video kayak gini. Ini ada salah satu video yang lumayan populer di angkatan 2016 seperti itu. Sebentar ya, saya cari. Sebentar ya. Nih, jadi mereka bikin kampanye namanya Gerakan Anti Fabing. So previously when we were using spreadsheets, we were heavily meeting dependent. It took us hours to update. Siapa hari ini nggak berteman dengan dia? Dimanapun, kamu selalu melihat keadaan setiap saat. Kamu nggak bisa jauh dari dia. Karena mungkin dia makin banget senang. Ketika kamu senang, kamu baginya ke dia. Ketika kamu sedih, kamu juga lampiaskannya ke dia. Kamu sering menyebutnya dengan nama smartphone. Si smartphone ini hebat ya. Dia bisa bawa kamu ke dunianya hingga berjam-jam lamanya. Sampai kamu lupa kalau orang-orang terdekatmu mungkin pengen banget ceritanya dengan cerita kamu hari ini. Tapi sayangnya kamu lebih asik dengan smartphone. Dia bisa buat kamu nyaman dan buat kamu sulit lepas dari dia.
Sebenarnya ada apa? Apa orang-orang di sekitar mempesankan? Ataukah kamu sudah hilang rasa kepedulian? Bagaimana kalau sebenarnya mereka punya cerita hebat yang hanya ingin mereka ceritakan ke kamu? Apa kamu setia itu dalam hati mereka? Coba letakkan smartphone sejenak dan lihat senyuman di wajah mereka ketika berbagi kebahagiaan. Atau betapa tenangnya mereka setelah menceritakan masalahnya. Ini bukan tentang menarik cita mereka, tapi tentang bagaimana cara kita menghargai kehidupan orang lain sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi, coba perhatikan sekeliling. Karena dunia sosial yang sebenarnya ada di depan matamu, bukan di smartphone. Nah, kurang lebih seperti itu ya, contoh bentuk-bentuk promosi dari kampanye literasi media. Jadi bisa dalam bentuk grafis ataupun audiovisual. Kurang lebih begitu, Bu Alifa, dari saya. Oke, terima kasih Bu Ita, insight-nya yang luar biasa ya. Yang tadinya kita mungkin berbicara kampanye literasi media itu hanya sekedar tentang hoax dan lain sebagainya ya, tapi ternyata bisa lebih luas lagi. Sebenarnya teman-teman kemarin sudah ada beberapa kelompok sih yang mau membuat kampanye tentang apa. Nah, mungkin karena kita bisa bertemu dengan Bu Ita, barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Feel free aja teman-teman. Iya. Halo. Malu-malu mungkin, Bu Alifa. Yuda masih bergabung, Yuda. Yuda mungkin biasanya mau nanya, atau Sandra Rahim, atau Isra. Saya boleh nih, Bu? Boleh banget, silahkan. Ya, terima kasih Bu Alifa dengan kesempatan. Terima kasih Bu Ita. Materinya sensitif banget. Aku mungkin mau nanya, tapi ini sedikit out of topic. Aku melihat program literasi media ini sebagai program yang kita kayak memadamkan sebuah api, tapi kita bingung dari mana asal api tersebut gitu. Karena menurut aku program literasi media ini kan udah cukup lama digalakkan oleh pemerintah, kita akademisi gitu ya, itu sudah sering banget digalakkan di media sosial. Tetapi kalau kita lihat outputnya sampai sekarang itu angka literasi media kita juga masih rendah gitu. Jadi kayak ini nggak sia-sia, tapi ya kita kan juga pengen outputnya kita bisa kayak negara maju lain ya, masyarakatnya berliterasi media dengan baik gitu. Jadi menurut aku sih program kita itu selama ini cuman ke pencegahan dan mengedukasi masyarakat agar bisa berliterasi media dengan baik dan benar, which is good. Banyak orang yang berkampanye gitu, tapi outputnya itu tadi balik lagi masih rendah. Nah, menurut Ibu Ita sendiri ini gimana? Adakah langkah-langkah yang lebih masif atau langkah-langkah yang lebih advance gitu supaya ya keinginan kita tujuan kita itu tercapai? Oke, terima kasih Yuda. Pertanyaannya bagus sekali ya. Berarti Yuda sudah sangat melihat bahwa sebetulnya permasalahan yang ada dari efek media ini sangat substansial dan juga kayak lingkaran setan. Jadi diputus satu, dia nyambung terus kayak nggak selesai-selesai. Yang jadi juru kampanyenya ini cuma 2 orang, tapi efek medianya nggak bisa terbendung lagi. Karena yang tadi di awal saya bilang ya, kesalahannya sedari awal itu karena tidak ada yang namanya upaya preventif seperti itu. Semua upaya ditanggulangi. Jadi penanggulangan itu lebih terakhir gitu. Tapi tenang aja ya, maksudnya bukan berarti terus yang tadi Yuda bilang, karena ini sifatnya hanya edukasi aja, betul sekali gitu. Makanya yang namanya literasi media itu kalau saya selalu pelajari dan teliti, itu nggak cuma yang namanya peran dari kita gitu ya, sebagai orang-orang yang tergabung di dunia akademik, tapi juga harus ada yang namanya peran dari pemerintah, dari keluarga, seperti itu, dari guru. Karena memang literasi media itu harus ada di semua level
level apa ya, level pendidikan gitu, mulai dari SD sampai perguruan tinggi seperti itu. Makanya ketika kita bisa punya kesempatan untuk mengedukasi, ya kita harus sharing itu ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi jangan hanya sebatas udah deh mau main media sosial aja, edukasi di media sosial, which is itu udah sangat banyak sekali ya kayak gitu ya. Banyak banget orang yang sudah melakukan sosialisasi gitu, literasi media di media sosial tuh banyak sekali. Tapi yang kadang-kadang kita suka lupa itu adalah menyasar grassroots-nya ini, akar rumput. Yang tadi saya bilang, orang tua, kemudian lansia, kemudian ibu-ibu rumah tangga, kemudian bapak-bapak yang kerjanya serabutan atau buruh, kemudian anak-anak kecil seperti itu, sekolah-sekolah. Nah, kita mulai dari hal-hal yang memang kelihatannya mungkin ya cuma sebatas itu doang. Nggak apa-apa, lakukan sebisa kita. Nah, nanti kan kalau misalkan, kalau nggak salah Bu Alifa bilang kan ada komunitas forum literasi media, kita bisa gabung ke situ, kita lakukan edukasi secara berkala. Kemudian kita bisa yang namanya bekerja sama dengan rumah tangga seperti itu ya, dengan ibu-ibu RT atau kelurahan di situ untuk bikin yang namanya buklet cara tips menghindari hoax atau cara supaya anaknya ini nggak nonton drakor atau ketergantungan sama handphonenya terus kayak gitu, atau justru malah ibunya yang ketergantungan ya. Nah, kita bisa gitu melibatkan mereka, dan orang-orang tua itu mereka seneng banget kalau dilibatin buat bikin hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi pada akhirnya ilmunya jadi mengalir terus kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih memang sebagai akademik gitu ya, kita mah kayak cuma ya rumahan-rumahan aja lah, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu gitu. Tetap terus aja berusaha yang kita bisa. Kayak saya, ya saya menjalankan tugas saya sebagai seorang dosen, saya ngajarin, bukan ngajarin ya, berdiskusi gitu ke orang-orang gitu ya, kemudian saya melakukan sosialisasi, kemudian bikin media kayak gitu, bisa basa-basi buat mengedukasi orang-orang seperti itu. Terus kadang-kadang juga kerjasama gitu ya dengan radio-radio supaya orang atau media lain supaya orang-orang tuh makin aware gitu ya sama isu-isu terkini soal komunikasi misalkan. Jadi kalau saya sih apa yang kita bisa lakukan ya lakuin gitu, daripada nunggu pemerintah gitu ya, nggak akan jalan-jalan atau nunggu orang. Itu aja sih udah paling kalau dari saya. Iya, karena tadi ya perubahan perilaku emang susah ya Bu Ita ya. Dan harapannya ini kan teman-teman ini yang nanti kelak menjadi agent of change tadi, kalian yang sebagai agen perubahan. Nah, nanti juga yang teman-teman kita belajar dari mahasiswanya Bu Ita tadi ya, pasti teman-teman juga bisa nanti harapannya kita tidak hanya sosialisasi literasi media ini di sosial media aja, tapi juga harapannya bisa menyentuh ke grassroots tadi ya. Karena memang ketika mereka kita ikutkan kita ikutkan bersama untuk kayak tadi membuat materi dan lain sebagainya, itu lebih kuat daripada kita hanya mengedukasi, karena mereka menjadi bagian dari perubahannya kayak gitu. Nanti mereka pasti akan share dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada boleh kita, tapi sebelum kita tutup karena mereka 10.20 ada kuliah lagi Bita. Makasih banyak ya. Iya nggak apa-apa, sorry. Tapi sebelumnya kita foto bersama aja dulu ya, buat kenang-kenangan. Boleh dinyalakan dulu siap. teman-teman kameranya. Yuk, dinyalakan dulu yuk kameranya yuk. Semangat ya buat memberikan perubahan, karena kita udah belajar tentang komunikasi tadi ya, kampanyenya. Oke, kita foto dulu ya. Sanda Rahim sudah? Puji Mustika, Uli Nuha? Oke. Oke, terima kasih ya Bu Ita. Terima kasih banyak.
atas sharingnya ya, yang membuat kita akhirnya iya kayak tadi yang saya jadi titik poin lagi, ketika melakukan kampanye itu teman-teman juga harus membuat target kayak tadi yang disampaikan, objektif tadi ya Bu Ita ya. Jadi melakukan pretest dan post test. Jadi teman-teman itu bisa mengukur nih kira-kira perubahan yang sudah tercapai itu berapa persen. Itu yang kadang ke skip, kalian mungkin kayak hanya oh ini sudah melakukan dan lain sebagainya itu. Tapi luar biasa, kita bisa belajar banyak dari Bu Ita. Terima kasih banyak Bu Ita. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah bergabung di kuliah dosen tamu ini. Kita tunggu nanti selanjutnya, pertemuan dosen tamu selanjutnya. Makasih banyak Bu Ita, sehat selalu. Dadah. Ayo, Assalamualaikum, terima kasih. terima kasih Tak. Sehat-sehat semua. Amin. Kapan Tak ke Semarang? Iya, segera ya kalau COVID udah mereda. Bye-bye Iya. semua. Terima kasih Bu Ita. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ita. Makasih ya teman-teman. Boleh lanjut kegiatan lagi yang mau kuliah, kuliahnya online aku offline nih. Gimana? Offline, Bu. Offline ya, oke ya udah. Berarti udah di kampus ya? Offline. Berarti udah di kampus ya? Ya udah, kita ketemu minggu depan offline ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Assalamualaikum.